Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Putri Mufti Muhammad dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang materi transformasi bangsa Arab terhadap eksistensi Nabi Muhammad. Dalam materi ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu pertama, pengertian sejarah dan metode, kemudian bangsa Arab era Islam, sejarah bangsa Arab era Nabi Muhammad SAW, dan sejarah bangsa Arab pasca Nabi Muhammad SAW. Pengertian dan metode. Pengertian. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Seirama dengan kata sejarah adalah silsilah, kisah, hikayat yang berasal dari bahasa Arab juga. Sejarah dalam dunia barat disebut historie dalam bahasa Prancis, historie dalam bahasa Belanda, dan history dalam bahasa Inggris. Berasal dari bahasa Yunani, historia, yang berarti ilmu. Menurut definisi umum, kata histori berarti masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman disebut Geschichte, berasal dari kata Geschehen yang berarti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut tarikh, berasal dari akar kata tarikh dan taurikh yang berarti pemberitahuan tentang waktu, dan kadangkala kata tarikhus syai'i menunjukkan arti pada tujuan dan masa berakhirnya suatu peristiwa. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam pengertian yang lebih seksama, sejarah adalah kisah-kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Kemudian metode. Dalam penyusunan sejarah, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, komparatif, dan analisis sintesis. Yang pertama adalah deskriptif, yaitu menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut, maksudnya ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang berhubungan dengan peradaban diuraikan sebagaimana adanya dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Kemudian komparatif, yaitu metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Metode ini dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dengan waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu. Kemudian analisis sintesis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Ada analisis dan bahasan yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian akan tampak adanya kelebihan dan kekhasan peradaban Islam. Hal tersebut akan lebih jelas dengan adanya pendekatan sintesis yang dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil untuk memperoleh suatu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah peradaban Islam. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam atau bangsa Arab zaman jahiliyah mengacu pada masyarakat Arab sebelum munculnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Berikut saya akan menjelaskan 3 pokok penjelasannya. Yang pertama, keyakinan. Ada agama. Fatalisme. Fatalisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya dan manusia tidak memiliki kontrol atas nasib mereka. Dalam agama pra-Islam Arab,
terdapat unsur fatalisme yang berkaitan dengan kepercayaan pada dewa-dewa dan takdir. Selanjutnya, paraganisme. Paraganisme adalah istilah luas yang merujuk pada berbagai tradisi, agama, dan spiritual yang tidak termasuk dalam agama-agama Abrahamik utama, Kristen, Islam, dan Yudaisme. Paganisme mempunyai karakteristik politisme, yaitu kebanyakan tradisi paganisme bersifat politeistik, memuja banyak dewa dan dewi dengan berbagai fungsi dan kekuatan. Ada hubungan dengan alam, yaitu paganisme seringkali menekankan hubungan antara manusia dan alam dengan dewa-dewi yang berkaitan dengan kekuatan alam seperti matahari, bulan, dan bumi. Selanjutnya, kepercayaan kepada Allah. Ya, ini seperti kita mempunyai keyakinan kepada Tuhan Allah. Selanjutnya, monoteisme. Monoteisme adalah keyakinan pada satu Tuhan yang esa dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Keyakinan ini merupakan kebalikan dari politeisme yang meyakini banyak dewa. Karakteristik monoteisme adalah monoteisme menekankan keberadaan satu Tuhan yang tunggal dan tidak terbagi. Yang kedua, keesaan Tuhan. Monoteisme menolak konsep dewa-dewi atau kekuatan lain yang setara dengan Tuhan. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan di sini, bangsa Arab adalah bangsa pecinta syair. Kabilah Arab meriwayatkan al-ayam atau hari-hari penting. Selanjutnya, puisi jahiliyah. Selanjutnya ada sosial dan politik. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki struktur sosial yang didasarkan pada kekeluargaan dan klan. Politiknya didominasi oleh kepemimpinan suku atau klan yang disebut hakam atau sheikh. Para pemimpin suku atau klan memegang kekuasaan politik, sosial, dan hukum dalam wilayah mereka. Keputusan politik seringkali diambil melalui konsensus antara para pemimpin suku. Berikut penjelasan bangsa Arab pra-Islam dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salam Farisi dan sekarang yakni ada sejarah bangsa Arab era Nabi Muhammad SAW. Kita bagi menjadi dua, yakni sebelum masa kerasulan dan masa kerasulan. Sebelum masa kerasulan yakni setelah Nabi lahir hingga Nabi berumur sekitar 40 tahun, dan masa kerasulan yakni setelah Nabi mendapat wahyu di umur 40 tahun hingga beliau meninggal. Baik. Sebelum masa kerasulan yakni mengenai kondisi politik di bangsa Arab, yakni bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan yang jelas, karena bangsa Arab itu tidak memiliki raja ataupun pemimpin pemerintahan, dan sering terjadinya perang antar kabilah-kabilah. Al-Basus, Tahis, dan Al-Mubara ataupun Ayam Al-Fijar itu merupakan nama-nama dari kabilah yang di bangsa Arab sendiri. Kemudian dari kondisi masyarakat ini sebenarnya terjadi solidaritas yang kuat. Dalam satu kabilah itu memiliki beberapa orang, dan solidaritas antar sesama anggotanya itu lumayan kuat sehingga banyak terjadi konflik antar kabilah. Kemudian dari kondisi agama sendiri, bangsa Arab menganut agama Wasani ataupun penyembah berhala. Yang kita tahu bahwa sebelum bangsa Arab, yakni penduduknya itu menyembah berhala-berhala yang kayak seperti berhala Ula ataupun Wusto yang di Mekah ataupun di Ka'bah. Yang di depan Ka'bah itu pas peristiwa Fatu Mekah itu banyak sekali berhala-berhala yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian pada masa kerasulan, yakni
pada masa periode Mekah, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun untuk mengumpulkan para pengikutnya sehingga Nabi tidak bisa diganggu secara langsung oleh para musuhnya. Kemudian turunnya wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian beliau mulai untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni berhijrah ke Madinah, kemudian ke beberapa kota lainnya. Kemudian ada namanya Baitul Aqabah, yakni di mana orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke agama Islam yang terjadi di Bukit Aqabah. Kemudian yang Isra Mi'raj adalah peristiwa Nabi mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Setelah itu masuk ke Madinah, yaitu yang pertama ada Piagam Madinah, kemudian ada perang, lihat peristiwa perang Badar, perang Uhud, dan perang Ahzab. Kemudian ada juga yakni perjanjian Hudaybiyah, yakni di mana perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk bersepakat tentang next sejarah bangsa Arab pasca Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masa kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara ataupun pemerintah dan pemimpin agama. Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil menempatkan murtad dan mengumpulkan Al-Quran yang kita baca sekarang itu dikumpulkan oleh pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dirombak hingga sekarang. Kemudian dari Umar bin Khattab, yang ini kebijakannya dan salah duanya yakni perluasan wilayah kekuasaan, kemudian mendirikan beberapa dewan, yakni Baitul Mal, mencetak uang dan membentuk kesatuan tentara dan sebagainya. Kemudian dari Utsman bin Affan, yakni beliau berjasa dalam menyusun pembukuan Al-Quran. Kemudian perluasan wilayah Islam juga terus dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengganti beberapa pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Kemudian memajukan bidang ilmu bahasa seperti sastra ataupun ilmu-ilmu lainnya juga. Contohnya. Khulafaur Rasyidin ini menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Di Rasulullah wafat itu pada umur sekitar 62 tahun. Beliau memberikan wahyu terakhirnya itu pada masa haji wada ataupun haji perpisahan, di mana beliau itu berkhutbah di depan sekian banyaknya pengikut umat Islam, dan beliau berpesan bahwa Nabi berkhutbah yang isinya di antara lain yakni jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, yang kedua jangan mengambil harta orang lain dengan batil, dan yang ketiga jangan riba dan menganiaya, dan yang keempat jangan balas dendam dengan tebusan dosa, terus memperlakukan para istri dengan baik dan lembut, kemudian yang keenam yakni perintah untuk menjauhi dosa, kemudian perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Kemudian tegakkan persaudaraan dan bersamaan antara manusia. Perintah memperlakukan hamba saya dengan baik. Dan yang terakhir yakni perintah harus berpegang teguh kepada dua sumber, yakni Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Mungkin sekian dari kami kelompok satu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.